Oke. Dan itu keset buat sholat. Petugas partai, petugas musola. Setting dulu. Saya live streaming ini Bapak Ibu ya. Iya, iya. Kopi, dapat lagi kopi bro. Gimana? Budaya positif ini taruh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Budaya positifnya itu makan dulu. Jam makan siang. Kenapa? Kayaknya Pak Heri juga harus make up ya, Doni. Silakan Pak. Pak Andrea. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah, khususnya di SMK kita sendiri. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, bersyukur kita dan Allah Subhanahu wa taala berkat kesehatan kita kita diberi langkah yang kuat sampai sekarang untuk mengajar ya SMK Kaliwang ini. Langsung saja pada hari ini ada beberapa topik yang kita akan agendakan. Yang pertama nanti ada sambutan sekaligus umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua ada pemaparan dari pemateri. Dan yang ketiga sekaligus tadi itu sesi jawab, dan yang ketiga penutup. 1 jam ke depan kita akan membahas budaya positif tersebut. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak pada agenda pertama, yaitu sambutan sekaligus umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu tepat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang tergabung dalam PGP Angkatan 9 Angkatan Kaliwang, dan juga
ya senior di sini ya praktek baik ya. Dan bisa kita semua yang insya Allah pada siang hari ini kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kesibukan kita dalam belajar tugas profesi ada satu hal yang pada siang hari ini kita bersyukur ya, karena ada dari teman-teman kalian teman Bapak Ibu yang insya Allah akan bisa berbagi ya, berbagi tentang praktek baik. Berbagi ini tentu tidak hanya sekedar berbagi, tapi berbagi yang bermanfaat bagi kehidupan, terutama dalam peningkatan kualitas hasil belajar anak-anak itu sendiri, sehingga akan tumbuh semangat kita terus untuk melayani sepenuh hati anak-anak kami. Bagaimana supaya kita diam. Karenanya kepada semua teman-teman berusaha bisa dimati dan hati ini. Mati ya. Berbagi sama-sama kita merasakan bahwa memang waktu siang ini bukan waktu belajar sebenarnya ya. Sebenarnya karena secara psikologis otak kanan otak kiri itu tidak mampu kalau siang dingin ngantuk sudah kan dia panas dan sebagainya. Tetapi kami tadi dengan Pak Ajit panjang lebar kita ngomong dan sebagainya, hanya pada isi waktu. Nah, Ibu Ajarina juga dengan pertimbangan macam panjang ya. Sehingga ya akhirnya jam 2 ke pagi kita mulai jam 9 saja karena besok juga saya juga nggak ada ya. Kami juga ada kegiatan workshop dan sebagainya. Jadi kesempatan yang terbaik ya mungkin setelah ini bisa ya. Sehingga dengan pertimbangan itulah kegiatan berbagi ini juga positif di sekolah ini sebagai salah satu program calon kepegawaian ini harus kita laksanakan. Budaya positif itu kalau kita lihat ibunya sudah lama memang kita jalankan. Jadi saya bersinggungan dengan hal demikian sudah lama sekali ya. Sangat lama, sangat banyak. Tinggal hari ini bagaimana teman-teman menguatkan kembali. Karena budaya ini adalah the second sehingga ya pembentukan karakter ya harus dibiasakan terus ya. Tidak bisa hanya sekali dua kali kita bahas, tapi dia harus berkelanjutan. Sehingga disebut dengan budaya itu adalah secara turun-temurun ya, terus dibiasakan kebiasaan-kebiasaan baik ini sehingga nanti akan menjadi karakter, menjadi karakter kedua dari setiap insan guru itu untuk memotivasi belajar siswa. Budaya belajar itu juga budaya positif itu harus dikembangkan, baik itu terkait juga dengan kegiatan juga di sekolah, kegiatan ekstra kurikuler ya, saya juga tulis itu lihat baca ada 5 budaya positif itu. Yaitu ada kegiatan sekolah, ekstra kurikuler, ada juga kegiatan kebiasaan anak pada awal dan proses. Yang ini sering kita lakukan kalau pagi-pagi ada apel, ya, jurusan, ada proses, ada refleksi dan sebagainya. Ini sudah kita jalankan. Nah, mudah-mudahan kegiatan kebiasaan awal dan proses belajar itu terus dilakukan. Ada juga kebiasaan perilaku spontan yang mungkin perlu kita tanyakan pada tidak akan bisa sesuatu sekolah itu
berlarut. Bahwanya kalau anak-anak itu berbuat salah, masa 2 minggu, sebulan, 2 bulan baru minta maaf. Jadi begitu itu namanya spontanitas. Begitu dia buat salah, langsung hari itu dia minta maaf, baik pada gurunya, kepada sesamanya, dan sebagainya. Itu biasa spontanitas. Kalau ada teman-temannya yang sakit dan sebagainya, hari itu juga harus dibantu. Tak bisa harus tanya dulu KTP-nya siapa, dia Islam apa enggak, dia dari suku apa enggak. Nah itu jadi kebiasaan spontanitas itu juga harus dibiasakan, dilaksanakan tidak hanya di internal visual, tapi juga di kita. Karena kalau terlalu lama sudah memaafkan, ya kita dulu saja bersapaan kan, tidak bisa daripada kita sholatkan diterima. Nah oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang demikian, barangkali kita guru mana yang kita melakukan yang terbaik di kelas, kita berbagi ke teman-teman. Makanya di hari ini saya pikir hadir semua, ya, dan juga apa namanya itu terakhir penetapan tata tertib, ya. Jadi sebenarnya tata tertib ini adalah pembatasan salah tidaknya, bisa tidaknya sesuatu dilakukan. Jadi tata tertib sudah kita buat, sudah kita desain bersama. Apakah dengan adanya tata tertib tidak ada pelanggaran dan sebagainya? Nah itu harus paham. Ya. Jadi kalau kita lihat tata tertib itu menata, ya, supaya dia tertib, dia lebih bagus, supaya dia bisa mengikat sehingga dari tata tertib itu membatasi kesewenang-wenangan manusia. Ya. Jadi kalau norma itu ada etika, ada kepatutan dan kepatuhan. Ya. Nah jadi patutkah sesuatu dilakukan, ya kan, wajar atau tidak. Ya. Nah inilah oleh karena itu dalam kebiasaan-kebiasaan kita hari ini, mari kita berpatuh pada aturan yang kita buat bersama. Terutama juga di kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Ya. Kalau pentingnya keyakinan kelas itu untuk refleksi kembali seberapa besar semangat anak-anak untuk mau belajar, dan itu dikontrakkan, dibuatkan hari itu, ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu penting dalam rangka memberi ruang motivasi anak-anak untuk terus belajar. Oleh karena itu hari ini saya menyambut baik, ya, teman-teman, kepada Pak Iksan, Pak Anjing, Pak Anwar Ibrahim, ya. Mohon maaf tadi sebenarnya mau bicara tapi ada tadi kami juga, ya. Itu saja mungkin dari saya. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang dalam-dalamnya. Ya, jadi mohon doanya juga besok mungkin hanya teman-teman mewakili memberikan Pak Ibrahim untuk ke Sumbawa, ya. Teman yang lain silakan di sini supaya kalian bisa berjalan, ya. Itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kalian berbagi praktek baik dalam di sekolah kita buka secara resmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala yang telah memberikan sambutan sekaligus timbal balik dari program ini dan harapan-harapan beliau semoga kami dapat kembang dengan baik. Selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Guru yang luar biasa kepada Bapak Anwar Ibrahim Yusuf Tifti MNINOP di Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu Guru, rekan-rekan kerja saya di SMKN Sari Taliwang. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMKN Sari Taliwang,
dan umumnya ke rekan-rekan undangan, ada yang dari calon peserta CGP Angkatan 11 yang sama-sama insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini atas berkat sehat dan imannya. Salam dan salawat tanpa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Kadif Propam SDM yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Untuk penerapan budaya positif di sekolah, maka disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Di belakang plasma itu aja tadi. Adapun agenda dalam topik utama presentasi ini adalah yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas seperti yang sudah diberikan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tentang pentingnya keyakinan keras itu untuk kita terapkan keras. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai restitusi, 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Jadi ada 5 tindakan yang dilakukan oleh guru itu nanti kita akan pelajari di posisi mana kita ini dari 5 posisi kontrol ini. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, bagaimana pada segitiga restitusi ini kita menormalkan keadaan, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang mereka dapati. Baiklah teman-teman, seperti pembukaan saya bahwa disiplin positif adalah merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan. Kemudian disiplin positif ini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat pada diri kita untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi disiplin yang dimaksud kita di sini adalah disiplin diri yang dimana disiplin dirinya adalah memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita butuh motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasari tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi dengan mendisiplinkan diri maka kita akan memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Pada program CGT ini, karena kita berasal dari kultur bangsa Indonesia, maka sebenarnya ada beberapa nilai kebajikan yang dimiliki oleh setiap instansi atau setiap lembaga. Cuman di kita di CGT, nilai kebajikan yang kita pakai adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini mencerminkan nilai yang ada pada bangsa kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi kita memilih kebajikan universal ini adalah tentang kebajikan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk penerapan disiplin ini terkadang kita memiliki motivasi. Nah, di dalam teori motivasi ada 3 yang dilakukan oleh manusia di dalam melakukan tindakannya. Yaitu yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada yang melakukan disiplin positif itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada orang rajin berangkat ke sekolah, rajin berangkat kerja, karena yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan, misalkan tidak mau ditegur sama pimpinan, atau menghindari hukuman, dipanggil mungkin oleh pimpinan, diberikan diberikan motivasi, diberikan teguran atau apa. Jadi itu alami. Itu adalah motivasi yang dilakukan oleh manusia untuk mensucikan diri. Motivasi yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini hampir sama. Kalau menghindari ketidaknyamanan, jadi dia akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi salah satu motivasi disiplin adalah untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Nah, motivasi yang lain adalah yang ketiga, ini yang kita harapkan, bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif melalui penerapan disiplin positif, yaitu dengan menjadikan pemberian penghargaan dari diri sendiri kepada diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi motivasi yang paling bagus adalah yang berasal dari kita sendiri. Bagaimana kita menghargai hal-hal yang sudah kita lakukan itu untuk kepentingan kita. Jadi motivasi ini tidak tergantung dengan eksternal, dan itu yang kita harapkan dalam melakukan istiqomah terhadap disiplin positif ini. Ini ada beberapa, mungkin kita akan contoh kasus, mungkin kita akan minta satu atau dua orang yang bisa membantu menjawab ini. Saya akan bacakan kasusnya. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, baiklah teman-teman, ini ada dua pertanyaan, kita minta dua tanggapan dari teman-teman. Yang pertama, kalau bisa kita minta tanggapannya Pak Agus yang pertama. Apakah Pak Agus setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Coba diulang apa Pak Seno bilang. Ya, tidak apa-apa. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu tadi. Nah, menurut pertanyaannya adalah apakah Pak Agus setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Anwar, salah satu teman kita yang menjadi calon guru penggerak. Jadi dari kasus Pak Seno sama siswanya tadi, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu saya kurang setuju. Nah, karena tindakan itu sama saja mempermalukan siswanya. Nah, sebaiknya menurut saya tindakan yang dilakukan itu tidak seperti itu. Nah, karena mempermalukan siswa itu sama artinya menjatuhkan mental siswa itu di depan teman-temannya, bukannya menjadi lebih bersemangat belajarnya, malah menjadi lebih minder ya. Nah, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Nanti saya lanjut lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak bagus atas tanggapannya, dan saya yakin semua guru-guru yang ada di sini sependapat dengan Pak Agus ya. Iya, tindakan tersebut menjatuhkan mental si IPA. Nah, pertanyaan kedua kita minta Pak Tony, ya. Menurut Anda, menurut Pak Tony, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kenapa? Kalau hukuman kenapa? Kalau konsekuensi kenapa? Enggak apa-apa. Ini luar biasa untuk penggeraknya. Tadinya minta bergerak terus. Kalau menurut saya dari ceritanya itu, sebenarnya itu spontanitas yang dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian bagi siswa, apakah itu pantas atau tidak, apakah itu konsekuensinya atau memang hukuman. Sebenarnya kalau menurut saya konteks motivasinya itu adalah salah untuk penanganan terhadap siswa yang mengalami kendala, karena kalau kita langsung menjas seperti itu berarti kita tidak mencelak apa kebutuhannya siswa itu. Sebenarnya siswa itu sudah menunjukkan indikasi sebelum belajar itu dia kurang semangat. Tentu itu yang menjadi barometer kita untuk menentukan apa pilihan-pilihan penanganan yang harus kita lakukan. Kalau seperti itu tetap salah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pak Tony. Jadi kalau misalkan kita kembali ke pertanyaannya, beliau menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman ya, dan itu tidak layak sesuai dengan pendapat dari Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Guru, Pak Tony. Ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin perlu kita ketahui informasinya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan.
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau tadi yang dialami oleh itu kan fisik dan psikis ya. Fisiknya itu disuruh berdiri, psikisnya ya diketahui. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yaitu tadi perbuatannya misalkan diketahuinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi maksudnya adalah tindakan yang dilakukan sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau berdasarkan praktek tadi itu, kalau kita kembali ke tentang konsekuensi, maka sebelumnya guru harus mengingatkan terlebih dahulu bahwa kalau misalkan tidak bisa menjawab akan seperti ini. Tetapi tadi yang dilakukan oleh Pak Seno tidak punya aturan terlebih dahulu, sehingga tidak bisa dikategorikan dia adalah konsekuensi, melainkan Pak Seno melakukan hukuman. Baiklah, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah restitusi ya, di mana proses restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, praktek restitusi ini nanti insya Allah akan dilanjutkan di materi setelah ini ya. Nah, kasus yang kedua, siap-siap ya, Ibu Yus ya. Instruksi dulu Pak. Kita makan dulu kayak apa? Tidak bisa dipakai begitu. Lanjut sebentar lagi. Siap. Kita selesai dulu satu dulu. Ya. Kasus yang berikutnya, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berusaha masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan tenang saja. Pada saat memasuki kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi ini intinya sebuah model yang dilakukan oleh Ibu Anas, kemudian direspon baik oleh siswa, dan pada saat Ibu Anas tidak masuk, ternyata tindakan yang dilakukan oleh siswa itu berbeda dari yang sudah dilakukan oleh Bu Anas. Nah, pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi, jadi tadi kita sudah belajar teori motivasi. Yang pertama karena tidak mau dihukum, yang kedua karena mengharapkan pelanggan, yang ketiga karena dari dalam diri sendiri.
Berdasarkan teori motivasi yang Anda telah pelajari Pak, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Jadi tadi ada 3 motivasi ya. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa beri penghargaan 3 bintang? Mungkin langsung dijawab oleh Bu Gus lebih cepat supaya bisa kita segera lanjutkan sesi berikutnya. Ini saya tadi nggak lihat deh, motivasi itu. Oh iya. Ini motivasi. Ada karena nilai hukuman, ya. Ada yang lain karena itu. Pertanyaannya deh, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya dari berdasarkan dari motivasi yang ada dari sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 berdiri antri sebelum masuk kelas tadi? Kayaknya ini imbalan dari masalah ya, nomor 2 ya. Terus yang kedua, apa? Adakah cara lain? Ya mungkin guru sama murid mungkin harus duduk bersama, berbicara bahwa pentingnya antri atau apa sih manfaatnya antri dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tahu gitu, kenapa harus antri dan lain sebagainya. Dari mama, dari guru dan murid menyadari itu, dengan sadar diri mereka nanti akan mungkin akan mau. Kita tadi Terima kasih banyak Ibu Yus atas tanggapannya. Jadi yang pertama itu termasuk dalam motivasi yang kedua ya, tentang mengharapkan imbalan. Yang kedua juga dalam soal kedua sebaiknya duduk bersama diskusikan bersama siswa. Baiklah teman-teman sekalian, sampai untuk saat ini sepertinya kita butuh break dulu ya. Dan filmnya kita cut dulu untuk kita lanjut. Saya kembalikan kepada MC untuk materi ini. Oke, terima kasih luar biasa pemaparan dari Pak Anwar Ibrahim Yusuf Presiden tadi. Saya dapatkan ke forum mau kita break atau kita selesaikan tinggal 20 menit lagi nih. Gimana? Lanjutkan? Ya, lanjutkan selanjutnya. Oke, bentar. Oke, saya sambung tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas maknanya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah masing-masing. Cuman saya rasa keyakinan kelas ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu karena saya belajar lama itu sudah tulisnya bagus. Jadi keyakinan kelas itu adalah cara kita tadi itu adalah memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tidak bisa kita merubah anak itu kalau tidak ada motivasi dari sendiri. Mungkin Pak Doni juga sudah melakukan kegiatan ini, cuma ini teorinya benar. Oke, jadi itu next. Oke, jadi kalau di teori dalam keyakinan kelas itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagi yang
dipancing itu kayak tadi memberikan apa reward. Nah, itu juga bentuk ekstrinsipnya motivasi kan, sehingga anak-anak bisa gerak lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya ya. Tinggi bagian dari petani terpaksa yang akan menghasilkan terbiasa ketika kebebasan itu hilang akan jadi gelisah. Ya, yang masih banyak Pak Doni atas sarannya buat kami. Ada lagi mungkin silakan dari Baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada saya dari Pak Anwar, Pak Misal. Beberapa kali bukan banyak kali gitu loh, saya mengajar dan oke teman-teman katakan tadi mau kembali ke menyetujui materi menyetujui, saya kita mau praktekannya di kelas dan membuat kesepakatan misalnya sebelum belajar nanti kalau pelajaran saya atau pelajaran itu kita tuh atau kalian tuh maunya kayak gimana, satu mereka sebutkan sendiri, satu dua tiga dan seterusnya gitu. Nah itu yang mereka buat bersama saya dan mereka meyakini bahwa itu akan mereka lakukan. Tapi dalam prakteknya ternyata mereka juga yang melanggar itu ya, masih banyak sering sekali dan hampir pada saat kita melanggar lagi. Nah saya mencoba memperbaikinya misalkan kesepakatan itu. Saya ingatkan lagi ini kan kesepakatan kalian inginkan, kenapa kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan kalian itu. Pada saat saya memanggil itu berdiskusi dengan mereka bilang oh ya Bu, tahu ini kami salah, lain kali nggak akan kami lakukan lagi. Tapi ternyata mereka melakukan lagi berkali-kali. Jadi saya sebagai guru juga akhirnya berkesimpulan begini. Mungkin ada cara lain buat anak-anak guru saya di sini itu ada terkait dari teman-teman yang sudah mendapatkan materi dari TIP. Apa yang harus dilakukan guru untuk selain yang disebutkan tadi itu menumbuhkan motivasi dirinya itu bahwa belajar itu bermanfaat buat mereka, penting buat mereka, harus mereka lakukan dan ada gunanya, ada tujuannya dan proses yang mereka lalui itu harus mereka lalui dan seru sebenarnya, menyenangkan sebenarnya di dalam proses itu. Tapi mereka kadang-kadang apa yang mereka inginkan tidak sinkron dengan apa yang mereka lakukan. Pak, triknya dari teman-teman ini mungkin ada cara lain untuk menunjukkan kasih sama semua. Oke. Nanti mungkin nanti dulu dari Pak Heri biar dijawab bersama. Silakan Pak Keuangannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya menyarankan pertanyaan Budus tadi jangan dijawab, biar Budus ikut daftar dulu di sini. Ada trik yang lain yang bisa. Oke. Ada. Makanya silakan daftar dulu. Ya, jangan bertanya di sini. Daftar, ikuti, biar langsung Budus tahu. Saya sedikit saja, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tom tadi. Apa istilahnya TTG, memang harus terpaksa dulu. Segala sesuatunya memang harus dipaksakan. Termasuk di dalam budaya positif itu. Kalau tidak dipaksakan maka tidak akan berjalan. Maka dibutuhkan aturan-aturan atau regulasi yang dapat mengatur supaya keterpaksaan ini menjadi nyaman. Kalau tadi 5 ya kebutuhan termasuk menyenangkan tadi. Tapi memang awalnya ya harus, kalau kata patah itu sakit-sakit dahulu baru senang-senang kemudian. Memang harus dipaksakan dahulu, baru nanti kalau mereka sudah terbiasa dengan budaya positif, nanti mereka juga akan perkembangannya akan terasa. Mungkin saya saja sepakat dengan walaupun tadi ada pendekatan-pendekatan yang humanis, yang manusiawi, tetapi memang harus ada penekanan-penekanan. Dan satu lagi bahwa untuk melakukan pemaksaan ini, untuk melakukan pressing ini memang tidak bisa dilakukan satu orang. Itu apa namanya? Ini saya ulangi lagi, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kenapa? Karena mungkin dia akan berubah di satu lokasi itu, ketika dia pindah lokasi lain maka dia akan kembali ke hakikatnya.
Nah, maka di habitat sekitar itu harus ada orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan kita, sehingga begitu dia akan melakukan hal yang serupa atau kesalahan yang sama, maka ada orang yang di sekitar kita mengingatkan kembali. Tetapi kalau ini tidak ada, maka dia akan berubah menjadi positif itu di satu tempat saja. Tetapi ketika berada di luar itu, tetapi kalau pola ini sudah terbentuk dan terbiasa, maka insya Allah berjalan lancar. Seperti itu. Pak Yus, kasih atas pertanyaannya. Pak jawabannya sudah ada di CPKB. Ya, jadi saya mungkin terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hasan atau Pak Anwar untuk jawab pertanyaan ini, atau kita mengikuti saran dari Pak Ketua Partai Kejuaraan tadi. Ikut dulu. Kira tanggapan, silakan Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang Pak Tony ini ya, bisa disebut terpaksa, terbiasa, gelisah. Kalau kita menyebut terpaksa ini seseorang yang tidak terbiasa dengan aturan, kalau kita sebut aturannya dengan sendirinya terpaksa itu akan muncul. Lain halnya dengan orang yang terbiasa. Kalau kita ikuti kata terpaksa ini seolah-olah ada tindakan dari gurunya yang agak ekstrim gitu, yang di sini. Sedangkan kemungkinan hal yang tidak inginkan itu bisa terjadi dalam zaman sekarang ini. Ya, di saat kita ini harus paksa. Kemungkinan ada tindakan dari guru yang kemungkinan agak ekstrim gitu. Kalau terpaksa kan intinya menekan gitu, menekan anaknya supaya harus gitu. Ini yang kita antisipasi. Mungkin kalau zamannya kita dulu, mungkin itu pas. Ya, di saat siswa bersalah, kita paksa dengan macam-macam hal, dari hukuman, hormat bendera dan sebagainya. Memang terasa takut, lama-lama jadi terbiasa, pas gitu ya. Tapi sekarang ini ada benturan-benturan di saat ada hak asasi anak, hak asasi manusia. Kebetulan intinya ada benturan gitu di saat keterpaksaan ini kita terapkan. Mungkin bisa disampaikan nanti sedikit mungkin yang dimaksudkan. Silakan Profesor. Betul. Gimana? Silakan Pak. Terima kasih banyak atas masukan dari Pak Tony. Jadi kami menyambut baik tentang saran dari Pak Tony dan Ibu Jus tentang terpaksa, terbiasa dan gelisah. Jadi memang itu adalah motivasi awal kita melakukan sesuatu. Jadi ini adalah level motivasi. Ketika kita terpaksa itu masuk di level 1. Apapun motivasi kita, maka motivasi yang terbaik adalah yang ini menghargai diri sendiri. Jadi tidak apa-apa lah, misalkan yang pertama itu adalah motivasi kita melakukan adalah terpaksa. Insya Allah kalau misalkan kita sudah sering terpaksa, maka kita akan mempelajari proses motivasi ini dan kita akan masuk ke level 3 ini. Jadi itu adalah masalah proses saja. Kemudian tentang Ibu trik. Jadi memang menerapkan budaya positif ini dibutuhkan disiplin positif. Jadi sementara untuk memberikan pelayanan terhadap siswa memang dibutuhkan keikhlasan dan dibutuhkan kesabaran di dalam memberikan pelayanan siswa. Dan karena siswa itu banyak, kita berada dalam sebuah sistem, maka dibutuhkan kolaborasi. Sehingga hal-hal positif, hal-hal yang baik yang kita lakukan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ketika Pak Heri capek mengarahkan siswa pergi sholat, kemudian ada guru juga yang masih ongkang-ongkang kaki, nah itu berat itu, berat. Ya, jadi memang dibutuhkan kolaborasi, maka diharapkan Ibu Jus dan kawan-kawan bisa bergabung dengan teman-teman guru penggerak supaya bisa kita berkolaborasi menciptakan budaya positif. Itu triknya.
Ya, jadi triknya menciptakan yang tantangan Ibu Jus itu memang bersifat kolaboratif. Kita berdua ya. Terima kasih banyak. Itu sedikit tanggapan jadi ya. Itu anunya cara menyelesaikannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa cukup ya Pak Giri ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi itu ya Pak Yudus, Pak Tony, Pak Giri. Tadi tambahan buat Ibu Jus ya. Keyakinan kelas itu adalah poin keempat Ibu Jus. Jadi kalau Ibu Jus hanya mempraktekkan sampai situ, belum ke 5-6-nya, itu akan gantung tadi kan? Nah, silakan ikut guru penggerak ini biar langkah 5-6-nya itu baik kebutuhan dasar dan langkah itu bisa dipahami juga. Kalau sampai kayak nomor 4 itu istilahnya 5-6-nya belum diterapkan. Saya masih memotivasi 3 dan Ya. masih di level 2. Ya. Ada penghargaan. Contohnya kan masih muncul terus tuh di forum akhir. Ya. Ini masih di level 2 benar. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja ya rekan kami dari TGP ini adalah masih calon Bapak Ibu ya, masih banyak kekurangan. Kami belum guru penggerak, kami itu masih calon yang masih belajar banyak tentang cara menjadi guru penggerak. Jadi kami yakin dalam hal ini masih banyak kekurangan. Kalau memang tidak bisa disarankan pada forum ini, silakan sarankan atau ide atau sarannya ke kami bisa langsung nanti di luar forum. Kami akan sangat berterima kasih tentang itu selama itu sama-sama membangun kita. Mungkin untuk menutup kegiatan pada siang hari ini sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi makan siang bersama. Rasanya seperti itu ada Pak Noris yang Pak Noris, tolong Pak Noris konsumsi. Terima kasih juga kerjakan kepada Pak Romi, Pak Andrea yang telah diisi dokumentasi yang luar biasa. Saya itu sudah cuci tangan. Pak Tony, terima kasih Ibu Tuti, Bu Jun, Bagus, Pak Farid, Pak Wangga, terima kasih juga Pak Hidrat. Jadi Belum kesempatan. terima kasih. Yang pertama sekarang kita akan membuat, kita akan menuliskan dulu peraturan kelas. Saya yakin anak-anak semua sudah punya informasi tentang peraturan kelas yang kita buat kemarin, ya. Nah, selanjutnya setiap orang saya minta ke depan untuk menulis peraturan kelas tersebut. Mulai dari Pak Han. Silakan itu sebelum silakan. Udah pakai sepatu. Pak. Oke, go. Baik,
untuk membuat dengan kelas dalam musik. Maka ini akan menjadi motivasi yang lebih baik dalam kita melakukan tindakan. Ya, semoga dengan keyakinan kelas ini bisa kita lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati. Kita tutup sesi membuat keyakinan kelas ini dengan sama-sama mengucapkan dan kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, SMK Sata Dewan, dan saya sayangi dan banggakan anak-anakku sekalian, siswa otomotif SMKN Sata Dewan. Semangat pagi. SMKN Satu Taliwang. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, bisa diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita persiapan untuk belajar sepanjang sehari. Ya. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang memberikan contoh kepada kita, menjadikan teladan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini yang pertama Bapak ingin sampaikan tentang kedisiplinan. Ini kedisiplinannya masih ada yang bermasalah, masih ada yang tidak jelas kalau dia tidak masuk, ya. Kemudian masih banyak siswa yang keluar, padahal jam istirahat belum selesai, ya. Itu tolong diperbaiki lagi supaya kita bisa lebih baik. Dan kalau misalkan ada guru yang tidak masuk atau ada tugas dinas, kalian segera melapor di jurusan guru ini tidak masuk, ya, supaya bisa kita mengambil tindakan atas problem tersebut. Yang kedua, informasi berikutnya adalah tentang kerapian, nah, kerapian, khususnya masalah yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Ini anak-anakku sekalian, banyak saya lihat ini kukunya panjang-panjang, ya. Coba angkat tangan yang merasa kukunya lebih dari 5 mili. Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan yang lebih 5 mili. 5 mili itu begini nih. Nih kalau sudah muncul putih ke atas itu sudah lebih. Coba angkat tangan dulu sebelum saya cari. Angkat tangan. Nah, tuh banyak sekali tuh. Bapak ingatkan, kalian bekerja itu di bagian otomotif, ya. Kita menggunakan kunci-kunci, kita membuka baut mur itu bisa membuat tangan kalian celaka, berdarah tangan kalian itu. Kalau sudah berdarah, dampaknya apa? Pekerjaan kita terhambat, dan itu sangat mempengaruhi penilaian bos kalian kalau kalian sudah diterima di perusahaan besar. Jadi hal-hal sepele yang membuat kalian celaka bukan justru kalian ditolong sama bosnya, tetapi justru kalian akan dikritik. Siapa suruh kamu panjang kukunya? Siapa suruh kamu panjang rambutnya? Gitu, ya.
Jadi yang menjadi toleransi untuk kecelakaan di dunia industri adalah hal-hal yang memang sudah kita maksimalkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut. Contohnya pakai sepatu, pakai baju, dan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Jadi anak-anakku sekalian, tolong Bapak kita tolong kukunya dipotong, ya, yang normal saja. Dan kuku juga itu tempat bersemayamnya itu kuman-kuman itu. Apalagi kalau kalian makan pakai tangan, ya, itu tinggal kuman di tubuh kalian itu, supaya kalian bisa sehat. Informasi yang ketiga adalah tentang perundungan. Tahu perundungan? Tahu perundungan? Ya, tentang bully. Ya, tentang menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan. Bilang temannya itu seperti di hutan sana. Bilang temannya seperti di kebun hewan sana itu tidak boleh, tidak baik itu. Melanggar undang-undang itu, ya. Bapak guru kalian, ibu guru kalian itu bisa kena pidana, bisa kena pengadilan karena berbuat baik sama kalian, ya. Kalian disuruh pergi sholat, melawan, kalian melapor, dan kalian guru kalian bisa kena pengadilan. Apalagi artinya gini, berbuat baik saja bisa kena pengadilan, apalagi kalian melakukan pembulian, ya. Melakukan pembulian itu melanggar itu. Kalau ada salah satu dari kalian melapor bahwa saya dibully, saya tidak terima, itu bisa kena denda itu. Paham ya? Jadi tolong dibatasi penggunaan kata-kata yang tidak sopan, karena itu berkaitan dengan nilai sikap melanggar hormat menghormati. Jadi kita menggunakan kata-kata yang sewajarnya saja, yang sopan, ya. Kalau ada yang menghina kalian, ada yang bilang kalian itu seperti di hutan sana, ada yang bilang kalian seperti di kebun hewan sana itu, kalian komplain sama ibu guru, bapak guru, kalian bilang, Pak, saya tidak diterima dikatain seperti ini, tolong pengadilan buat saya. Itu bisa diproses itu, ya, bisa dilaporkan ke Komnas HAM itu, ya. Jadi ada namanya perlakuan verbal, ya, kekerasan verbal. Jadi bukan cuma kekerasan fisik yang harus kita laporkan, tetapi kekerasan verbal juga bisa kita laporkan. Itu informasi tentang perundungan dan pembulian. Jadi anak-anak sekalian tolong perhatikan, ini sekolah lembaga pendidikan buat kalian, ya, lembaga pendidikan, bukan kalian saling menghina di sini. Jadi tolong hormati temannya, hormati sesama, ya. Kalau misalkan sudah ada orang yang tidak menunjukkan rasa hormat, maka kalian berhak melaporkannya supaya dia bisa belajar dari laporan tersebut. Baiklah, itu sedikit informasi dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Kayur, Pak Tony Bronsani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kegiatan refleksi. Pada kegiatan tersebut, Pak Anwar memberikan kesempatan 1, 2, atau 3 orang menyampaikan pengalaman, perasaan, dan harapan, ya kan? Tentunya dari kesempatan untuk berekspresi tersebut pasti kalian punya pendapat tersendiri tentang kegiatan refleksi. Yang kedua, kegiatan Pak Anwar adalah tentang intensitas memberikan praktek, ya, tentang mengontrol, harus pakai safety, saya tidak akan layani kalau misalkan tidak menggunakan pakaian praktek, kalau misalkan tidak bersepatu, itu saya kontrol. Kenapa? Itu berkaitan dengan keselamatan kerja, ya.
dan kalian juga akan mempraktekkan hal tersebut ketika kalian nanti sudah diterima di tempat kerja, ya. Di tempat kerja itu kalian harus safety. Kalau kalian tidak safety, maka kalian kena teguran dari manajernya. Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut, mungkin Hafiz atau Rifki akan bisa berkomentar sedikit tentang kegiatan yang belakang ini, Pak Nur. Silakan Hafiz dulu. Menurut saya, kegiatan refleksi yang dilakukan Pak Nur sangat menarik dan saya bisa menyampaikan apa yang belum bisa saya sampaikan. Oh, luar biasa ya. Jadi tentang refleksi ya, dan Hafiz mengomentari tentang refleksi. Ada tambahan yang lain tentang refleksi selain itu? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Rifki dulu nanti. Sekarang Rifki. Menurut saya belakangan ini makin tekun di dalam bengkel karena tidak ada baju praktek, tidak dibolehin masuk ke bengkel, sama panjang rambut tidak dibolehin juga. Terus sama kuku kalau panjang tidak dibolehin pegang kunci karena takutnya luka. Baiklah, Hafiz, Nanda, kalau tadi Hafiz sama Arif ya, kalau Hafiz mengomentari tentang refleksi, Rifki mengomentari tentang praktek. Nah, kalau boleh tahu ini, apa harapan Hafiz dan Rifki terkait apa yang Pak Nur sudah lakukan? Harapan kedepannya Pak Nur bisa melakukan refleksi secara terus menerus. Oh iya, baiklah, terima kasih banyak atas masukannya Hafiz ya. Kita akan usahakan, kita mengkondisikan kelasnya supaya bisa selalu kita melakukan refleksi. Refleksi itu penting karena melalui refleksi kita akan memperbaiki hal-hal yang kurang baik ya. Jadi pendapat-pendapatnya Hafiz dan teman-teman itu bisa menjadi masukan dari Pak Anwar untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Rifki mungkin ada komentar atau ada masukan terkait kegiatan Pak Anwar? Harapan saya makin tahun depan atau sekarang semoga Pak Anwar memberikan yang kita belum tahu sampai kita tahu, biar enak kita kerja, biar kita tahu apa yang kita belum tahu. Iya, terima kasih banyak ya Rifki sama Hafiz ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua, bisa kita praktekkan semua apa yang menjadi harapan kita ya. Tetap semangat ya. Semangat ya. Semangat. Baiklah, rekan-rekan sekalian, demikian tadi umpan balik yang telah kami lakukan. Luar biasa sekali dari respon yang diberikan oleh siswa saya Rifki dan Hafiz, dan insya Allah hal ini menjadi perwakilan dari pendapat teman-temannya, dan insya Allah akan kita praktekkan dalam proses pembelajaran. Semoga kegiatan umpan balik ini menjadi tambahan motivasi sendiri buat saya untuk memperbaiki kualitas saya sebagai guru dan sebagai juga CGP. Baiklah, cukup pertemuan pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan Pak Nur ucapkan terima kasih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Langsung di sini dari berubah ini ya. Baiklah, bersama saya di sini Anwar Ibrahim Yusuf, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saat ini sementara menemani membersamai teman saya Pak Farid Sultani SPD dalam rangka beliau akan mendaftar CGP Angkatan 11. Saat ini beliau sementara mengisi PC untuk kelengkapan administrasi, untuk kelengkapan pendaftaran calon peserta CGP.
Pak Farid mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Farid? Nah, itu jadi diisi minimal maksimal 1.500 karakter, minimal 500 karakter. Jadi diisi saja sesuai kehendak minimalnya. apa itu Boleh. karakter Bapak? Ya. Kalau kemarin kita menggunakan murid, boleh diganti dengan peserta didik. Jadi dari satu kata, dari 5 karakter menjadi 10 karakter. Ini maksudnya gimana nih Pak? Komitmen membantu Anda untuk mencapai tujuan itu gimana? Ya, menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Berarti mereka bersedia membantu kita mencapai tujuan kita. Itu maksudnya komitmen. Artinya orang yang kita mediasi itu Berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Oh iya. Contoh kemarin kan Pak Farid ini lagi bekerja sama dengan Pak Anwar tentang pembuatan tugas workshop 4.0 itu. Pak Anwar kan kemarin belum menyelesaikan tugasnya. Memang di situ adalah tantangannya. Nah, gimana caranya tugasnya Pak Farid itu? Pak Anwar ini bersedia berkomitmen untuk membantu Anda. Apa? Dia yang bermasalah. Iya. Jadi begitu. Itu contohnya yang sementara kita alami yang saat ini kan. Nggak apa-apa. kalau contoh ini yang saya angkat ke sini gimana Pak? Oh, tidak ada masalah itu. Nggak ada masalah, ya? Ya, apapun momen yang terjadi pada Pak Farid itu bagus karena sehingga pada saat nanti Pak Farid melakukan wawancara, Pak Farid tidak gugup karena memang yang Pak Farid tulis adalah apa yang Pak Farid alami gitu. Saya pun kemarin seperti itu. Semua kasus-kasus yang terjadi, semua pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri saya sampaikan. Jadi pada saat ceritanya tidak ada kesulitan. Ini kasus janda ini. Ya. Dan saya yakin Pak Farid pasti akan mampu melaluinya. Kemarin tidak lulus waktu angkatan 6, angkatan 8. Kenapa? Karena tidak 9. Tidak selesai anunya, tidak selesai tesnya. Wawancara Pak. Oh, tidak lulus wawancara. Oh ya. Sebelumnya saya juga sudah mendaftar di angkatan pertama, kemudian angkatan 2 juga saya gugur wawancara. Di angkatan 6 saya tidak lulus berkas. Ini baru di angkatan 8 ini dan alhamdulillah diberikan amanah kesempatan di angkatan 9. Baiklah, demikian hasil wawancara saya, demikian hasil diskusi saya. Enggak nge-record. Honorar diganti. Selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah melakukan umpan balik terhadap salah satu guru namanya Pak Egy. Sekarang kita akan melakukan umpan balik terhadap guru yang lain. Kita akan coba masuk ya. Assalamualaikum. Luar biasa nih. Ini luar biasa nih. Lagi belajar apa ini anak-anak? Di sini saya belajar rangkaian seri dan paragraf. Masya Allah, luar biasa. Gimana perasaan kalian belajar ini? Senang ya? Pak Andrian, saya mohon izin minta waktunya sebentar ya. Saya mau melakukan umpan balik terhadap kegiatan saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Menurut Pak Andrian, hal yang berubah dari saya selama ini dan hal yang menjadi harapannya Pak Andrian kepada saya. Untuk itu harapan saya untuk Pak Anwar sebagai calon guru penggerak itu untuk perubahan ya. Itu sudah untuk bisa memberi wawasan kepada siswa yang lebih baik lah. Seperti itu kalau saya menurut pribadi. Kalau itu saya seperti itu lebih dari itu. Terkait dengan aktivitas teman-teman CGP di SMK 1 Taliong, gimana pendapatnya Pak Andrian? Untuk guru-guru lain, untuk calon guru penggerak, untuk guru-guru lain mungkin harus diperbanyak belajar dalam segi dalam pembelajaran, baik itu dalam ruangan maupun di ruang praktek. Kalau saya tapi kalau itu kembali lagi ke gurunya masing-masing. Kalau saya. Oke, baiklah teman-teman, demikian tadi hasil umpan balik saya kepada dari Pak Andrian. Masukannya adalah agar bisa lebih berkualitas lagi memberikan pelayanan kepada siswa. Salah satu contoh prakteknya adalah
beliau memfasilitasi siswa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar untuk kegiatan praktik ini, dan itu adalah salah satu bentuk kegiatan menghamba kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baiklah Pak Andrian ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Selamat melanjutkan tugas. Semoga tetap semangat. Siap. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Kali ini saya akan melakukan umpan balik terhadap rekan kerja saya bernama Pak Egi di guru pengelasan. Mari kita. Assalamualaikum. Gimana kabar Pak Egi? Alhamdulillah baik. Saya mohon izin melakukan umpan balik terhadap kegiatan saya selama ini. Boleh, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya bersama rekan kerja saya bernama Pak Egi. Kebetulan beliau mengajar di teknik pengelasan. Kali ini saya akan bertanya mengenai perkembangan atau perubahan yang saya lakukan terkait sebagai CGP. Baiklah, Pak Egi, saya mohon izinnya. Mohon izin kita rekam ini ya. Karena untuk untuk saya posting juga di platform PMM. Ya. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan izin oleh Pak Egi. Kita lanjut. Belakangan ini mungkin Pak Egi perhatikan ada hal yang Pak Anwar ada hal yang baru yang saya lakukan selama beberapa bulan ini. Nah, mungkin Pak Egi bisa menyampaikan hal tersebut dan apa komentarnya dan apa harapannya Pak Egi terhadap saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan yang belakangan ini dilakukan oleh Pak Anwar, itu budaya positifnya sangat luar biasa, seperti melakukan refleksi, terus apel pagi yang bisa merubah atau menunjukkan bahwa sikap kerja di dunia kerja selanjutnya untuk siswa ini itulah realnya seperti itu. Jadi budaya positifnya sangat bagus dan luar biasa. Untuk harapannya semoga budaya positif ini bisa dipertahankan sehingga siswa-siswa ini tidak kaget dalam dunia kerja nantinya. Itu saja. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas masukannya Pak Egi. Tambahan pertanyaan dari saya, apa pendapat Pak Egi tentang kegiatan atau pelatihan CGP ini dan apa harapannya Pak Egi terhadap CGP ini? Kegiatan CGP ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa karena di mana guru-guru dalam kegiatan ini diberikan bagaimana cara mengajar yang tidak menjudge siswa, tidak menghakimi siswa. Jadi siswa itu diberi kebebasan dalam belajar, diberi kebebasan dalam bagaimana caranya untuk belajar dan lain sebagainya. Harapannya semoga CGP ini akan semakin terus dipertahankan dan programnya bisa panjang. Baiklah. Terima kasih banyak. Demikian hasil umpan balik saya terhadap Pak Egi. Dari hasil umpan balik ini saya mengingatkan nasihat dari Ki Hajar Dewantara bahwa harapan beliau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tokoh kita Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan ini harus berpihak kepada siswa, harus berpihak kepada murid. Jadi dalam nasihatnya Ki Hajar Dewantara intinya adalah guru itu harus menghamba kepada murid. Jadi segala sesuatunya harus fokus kepada murid, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Egi. Dan selain itu pula beliau juga sudah menyampaikan tentang harapannya terkait dengan kegiatan CGP. Semoga kegiatan CGP ini dapat terus berlangsung dan menghasilkan generasi-generasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas untuk majunya pendidikan. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf sebelumnya karena sudah mengganggu aktivitasnya, dan insya Allah kita akan ketemu pada agenda-agenda berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.